Guys, selamat datang. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan berikut. Ini kita punya setengah lingkaran yang diameternya peki dan jari-jarinya satu. Ya, jadi ini kalau ini pusatnya, maka siki itu letaknya satu satuan dari pusat. Oke. Nah, kita ingin menentukan sejauh apa garis hijau yang ini dari peki. Jadi berapa tingginya supaya luas daerah yang diarsir yang merah ini seminimum mungkin ya. Jadi tentukan setinggi apa garis yang hijau agar luas daerah yang diarsir seminimum mungkin. Kita bisa membayangkan bahwa kalau garis hijau ini kita naik atau turunkan, maka luas daerah yang diarsirnya berubah-ubah bergantung seberapa tingginya si garis yang hijau ini. Nah, kita ingin mencari kapan si garis hijau ini akan memberikan luas yang sekecil-kecilnya. Oke, pada intinya adalah kita ingin mencari luas yang diarsir dalam bentuk integral, kemudian kita cari tahu kapan integral tersebut bernilai minimum. Oke. Nah, untuk memudahkan pengerjaan, pertama kita akan tempatkan si lingkaran ini pada sumbu koordinat dengan menempatkan pusatnya pada 0,0. Oke, ini misalkan sumbu koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama kita tinjau daerah yang dibatasi seperti ini. Ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, perhatikan bahwa luas daerah yang diarsir itu sama saja dengan luas bagian yang ini 2 kalinya ditambah dengan 2 kalinya luas bagian yang ini, bagian yang kecil ini. 2 kali luas ini ditambah 2 kali luas ini adalah persis sama dengan luas diarsir yang sedang kita tinjau ya. Oke, ini kita sebut sebagai daerah 1, yang ini adalah daerah 2. Oke. Nah, sekarang kita ingin menyatakan daerah 1 ini dalam bentuk integral. Untuk menyatakannya dalam bentuk integral, kita punya dua pilihan. Apakah kita akan potong-potong secara vertikal atau kita potong-potong secara horizontal. Di sini kita melakukan pilihan bahwa kita akan memotongnya secara horizontal seperti ini. Kenapa? Mungkin nanti Anda coba sendiri. Apa keuntungan atau kekurangan jika kita menggunakan pemotongan secara vertikal. Oke. Kalau kita potong-potong seperti ini, kita perlu mengetahui si kurva ini adalah kurva apa dan juga kurva ini kurva apa. Jadi kita ingin mengetahui apa batas kiri dari daerah 1 ini dan apa batas kanannya. Oke, perhatikan bahwa lingkaran yang ini, kalau kita trace lingkaran yang berada di bagian kanan, yang ini persamaannya adalah X sama dengan akar 1 min Y kuadrat ya. Berarti untuk daerah 1 ini di kirinya dibatasi oleh sumbu Y, yakni X sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan 0 di kirinya, sedangkan di kanannya dibatasi oleh X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Nah, berarti yang kita perlukan adalah kita lihat bahwa si pita ini adalah pita yang tingginya delta X, kemudian tebalnya atau panjangnya ini adalah sama dengan akar 1 min Y kuadrat dikurangi 0. Oke. Jadi kita punya satu persegi panjang seperti ini. Untuk menghitung luas daerah
bagian 1, kita jumlah-jumlahkan persegi semacam ini mulai dari ketinggian ini, yakni ketika kita beri nama misalkan si garis hijaunya, katakanlah dia persamaannya Y sama dengan H, dan hanya ingin kita tentukan. Berarti kita punya pita seperti ini mulai Y sama dengan H sampai dengan Y sama dengan ini, nilai yang tertinggi berapa? Sini itu adalah Y sama dengan 1 ya. Ini 1 di sini. Oke. Jadi untuk luas daerah yang ini kita punya integral dari H sampai 1 akar 1 min Y kuadrat dikurangi 0. Kita tidak perlu menuliskannya secara eksplisit. Maaf, ini dy. Oke, ini untuk daerah yang pertama. Bagaimana untuk daerah yang kedua? Untuk daerah yang ini, di kanannya dibatasi oleh garis yang ini. Ini garis berapa? Garis apa? Persamaannya X sama dengan 1. Sedangkan di kirinya dibatasi oleh kurva ini juga. Oke. Jadi daerah 2 ini kanannya dibatasi oleh akar 1 min Y kuadrat, kirinya dibatasi oleh X sama dengan akar 1 min Y kuadrat. Kemudian kita jumlah-jumlahkan. Kalau kita punya strip seperti ini, pita seperti ini, mulai dari Y-nya sama dengan 0 sampai Y-nya sama dengan H. Jadi untuk daerah yang kedua, luasnya adalah dari 0 sampai H, batas kanan yakni X sama dengan 1 dikurangi batas kiri yakni akar 1 min Y kuadrat. Oke. Perhatikan bahwa fungsi ini merupakan fungsi dalam H ya. Jadi kita ingin meminimumkan luas dalam H ini sebagai fungsi dalam H. Ketika H-nya kita boleh menggeser-geser si garis horizontal ini mulai dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1. Jadi kita ingin meminimumkan LH, minimumkan untuk hanya dari mana sampai mana? Untuk hanya dari 0 sampai 1. Oke. Jadi kita ingin meminimumkan fungsi LH ini ketika hanya berada di antara 0 dan 1. Kita punya cara yang standar untuk persoalan maksimum minimum seperti ini. Cara yang standarnya adalah kita cari titik stasionernya, kemudian kita bisa bandingkan nilai fungsinya di 0, di 1, dan di titik stasioner. Oke. Kita hitung dulu turunan dari L. Ya. Kita turunkan. Oke, mungkin sebelum kita turunkan, kita tulis ulang dulu LH-nya. Yang ini kita tulis ulang supaya H-nya berada di atas. 1 sampai H minus akar 1 min Y kuadrat dy. Oke, kenapa kita melakukan itu? Karena nanti kita ingin mempergunakan teorema dasar kalkulus. Dan bentuknya adalah bentuk seperti ini. Integral dari A sampai X ini ya. Ditambah integral dari 0 sampai H 1 min akar 1 min Y kuadrat dy. Oke, ini fungsi yang ingin kita minimumkan. Kalau kita turunkan, oke, berdasarkan teorema dasar kalkulus, kalau kita punya fungsi yang dituliskan seperti integral seperti ini, maka turunannya adalah fungsi ini, tapi kemudian Y-nya kita gantikan dengan H. Jadi minus akar 1 min H kuadrat. Kemudian yang berikutnya dengan cara serupa, turunannya adalah 1 kurang akar 1 min H kuadrat. Oke. Kemudian kita sederhanakan, 1 dikurangi 2 akar 1 min H kuadrat. Titik stasionernya terjadi ketika ini sama dengan 0. Jadi L aksen H
sama dengan 0 jika dan hanya jika besaran ini sama dengan 0, atau ketika 2 akar 1 min h kuadratnya sama dengan 1. Ini bisa kita sederhanakan lagi, yakni ketika akar 1 min h kuadratnya sama dengan setengah, kemudian kita kuadratkan 1 min h kuadratnya sama dengan 1/4, dan kita peroleh h kuadratnya sama dengan 3/4, atau h-nya sama dengan setengah akar 3. Oke. Ini adalah titik stasionernya. Karena fungsi LH ini fungsi yang kontinu, tentunya ini fungsi yang terdiferensialkan, dia pasti kontinu pada selang 0 dan 1. Kemudian kita punya satu titik stasioner. Nah, untuk mengetahui yang minimum, kita tinggal bandingkan saja. Bandingkan antara nilai L L di titik ujung, L0, L1, dan L setengah akar 3. Oke. Ini cara yang standarnya. Kita bandingkan saja, nanti yang terkecilnya itulah yang kita inginkan. Oke. Nah, bisa ditunjukkan bahwa yang terkecilnya adalah L dari setengah akar 3. Atau dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan bahwa luas daerah yang diarsir itu minimum ketika H-nya sama dengan setengah akar 3. Atau cara lainnya, kalau kita tidak mau menghitung L0 kemudian juga L1, kita bisa melihat kapan fungsi L ini naik atau turun, ya. Oke. Ini belum lengkap sebetulnya, karena kita belum menjustifikasi kenapa dia nilainya paling kecil. Itu bisa kita lakukan dengan menghitung L0, L1, dan L setengah akar 3. Kemudian kita bandingkan. Nah, kalau Anda coba, bisa Anda lihat bahwa yang paling kecilnya itu adalah nilai L di sini. Ya. Atau cara lain, kalau kita tidak mau menghitung L0 dan L1, kita tinjau kembali turunannya. Oke, kita tulis di sini L aksen H sama dengan 1 kurang 2 akar 1 min H kuadrat. Dari sini kita ingin melihat kelakuan dari fungsi L ini, kapan dia naik atau turun. Oke, kita sedikit manipulasi agar bentuknya lebih mudah dilihat. Kita kalikan dengan sekawannya. 1, jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan sekawan. Kita punya 1 min 4 1 min H kuadrat dibagi dengan 1 ditambah 2 akar 1 min H kuadrat. Ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita punya H kuadrat, 4H kuadrat kurang 3 dibagi dengan 1 ditambah 2 akar 1 min H kuadrat. Kemudian ini bisa kita tuliskan juga sebagai dua H min akar 3 dikali dengan 2H ditambah akar 3 bagi dengan 1 tambah 2 akar. Oke, perhatikan bahwa penyebutnya ini positif. Jadi tanda dari L aksen atau apakah L aksen positif atau negatif ditentukan dari apakah besaran ini dan besaran ini positif atau negatif. Tapi perhatikan bahwa H sama dengan min setengah akar 3 berada di luar daerah H yang kita ingin tinjau. Yang ingin kita tinjau adalah H-nya dari 0 sampai 1. Oleh karena itu kita untuk melihat tandanya cukup melihat tandanya di
pada selang 0 sampai 1 dan setengah akar 3 terletak di antara itu. Oke, kalau kita masukkan suatu bilangan di antara setengah akar 3 dan 1, ini bernilai positif, ini juga bernilai positif, dan ini tentunya sudah positif. Jadi di sini turunannya positif, dan bisa diperiksa di sini turunannya negatif. Dengan demikian kita tahu bahwa kelakuan dari grafik L itu dia pertama akan monoton turun sampai setengah akar 3, kemudian dia naik lagi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa LH minimum di mana? Ya, di sini. Di H sama dengan setengah akar 3. Jadi kita selesai menyelesaikan persoalan kita, yakni bahwa agar luas daerah yang diarsirnya minimum, kita harus mengambil persamaan Y sama dengan H dengan H-nya sama dengan setengah akar 3. Oke. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.